Sebagaimana Imam Malik rahimahullah menyebutkan, dan ini dinukil dalam buku Mukhtasar Tarikh Dimashq. Kata Imam Malik rahimahullah, al-mira'u fil ilmi yuqassil quluba wa yuwarrithu dhaga'in. Berdebat dalam ilmu akan membuat hati keras dan mewariskan dendam. Kita sudah tahu nih diri kita salah sebenarnya. Tapi berusaha memutarbalikkan fakta, mendatangkan dalil-dalil argumentasi untuk membenarkan. Padahal kita sudah tahu diri kita salah. Maka orang seperti ini tidak akan bermanfaat dan tidak ada keberkahan ilmunya. Malah membuat hatinya keras dan bahkan bisa mewariskan dendam. Makna mewariskan dendam artinya dendam itu akan selalu ada dalam hatinya. Dan bagaimana dia berharap agar rivalnya tadi walaupun benar itu dikalahkan. Tidak hanya saat itu, berlaku kapan saja. Setiap kali dia bertemu, maka dia akan selalu ingin menjatuhkan rival tersebut atau mencelakakannya karena sudah ada sifat dendam dalam hati. Lihat efek daripada berdebat itu. Jadi orang justru sebaliknya kalau kita pahami, kalau ada orang meninggalkan perdebatan, kita sudah tahu orang ini di depan kita sebenarnya salah. Kita sudah sampaikan, tetap dia debat kita tinggalkan, pastikan kita selamat secara hukum agama pada saat itu dan selamat dari makar orang itu. Tapi kalau kapan kita terus berdebat sama dia, maka habis waktu, bisa saja berbalik tadinya kita benar jadi salah, bahkan bisa kedatangan keburukan yang menimpa kita dari orang tersebut. Ada juga sebagian ulama mengatakan, idza aradallahu bi'abdin syarran uglika anhu babal amali wa fataha lahu babal jadal. Kalau seandainya Allah menginginkan kepada seorang hamba keburukan, justru Allah tidak ingin selamatkan orang ini, maka Allah akan tutup pintu-pintu amal untuknya, bahkan Allah akan bukakan baginya pintu perdebatan. Jadi kalau ada orang yang selalu kerjanya cuma debat aja terus, dalam hidup itu bangun tidur sampai tidur berdebat, kalau perlu dia berdebat dengan dirinya sendiri di cermin, maka orang seperti ini memang betul-betul Allah inginkan keburukan bagi dia. Tapi kalau ada orang, justru kalau kita mulai intonasi suara tinggi saja atau berubah aja, maka dia terus menahan diri, maka orang itu adalah hal yang positif. Tapi kalau ada orang terus saja memancing emosi kita, dia tidak puas sampai kita emosi, sampai kita berdebat, sampai berantem sama dia, maka ini orang berarti buruk. Nah gitu tolak ukurnya, dinukil dari kitab Al-Hilya di jilid 8 halaman 361. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, dia nasihatin anaknya. Dia mengatakan, ya baniya atau ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wal mira, hati-hati kamu dengan perdebatan atau jauhi perdebatan itu. Fa inna naf'ahu qalil, karena kecil sekali manfaatnya. Wa huwa yuhijul adawata bainal ikhwan, dan dipastikan dia akan melahirkan kebencian di antara orang-orang yang bersaudara.